Kalian bayangin kalau punya gaji 541 juta, bakal resign nggak? Dan ini lagi viral, pegawai Netflix ini resign padahal punya gaji gede banget. Namanya itu Michael Lin, dia programmer di Netflix. Nah dia kurang lebih udah kerja sekitar 4 tahun di Netflix. Dia resign karena 5 huruf ini, bosan. Ada orang yang udah karyawan tetap, kerjaannya enak, gajinya lumayan bagus, jabatannya tinggi, company-nya juga cukup besar, dia juga pintar, tapi dia lebih memilih untuk resign atau cabut dari kerjaannya. Nah, saya mengambil tanggung jawab, saya sampaikan pengunduran diri saya. Kemarin ada satu murid gue itu yang cerita, dia itu baru resign dari pekerjaannya sebagai direktur. Gajinya fantastis banget. Emang ada orang yang rela melepas karir sebagai manajemen trainee, fresh graduate, yang digaji double digit? Ternyata ada. Saya. Mengapa orang bagus resign duluan? Banyak perusahaan yang kaget, kenapa justru orang-orang terbaik mereka pergi duluan. Selalu ada yang bilang, mungkin gajinya udah oke, kok resign ya? Sebenarnya jawabannya sederhana, karena yang bikin orang-orang bertahan tidak selalu angka. Yang bikin orang bertahan adalah perlakuan dan direction. Orang bagus nggak takut bekerja keras. Karyawan itu resign bukan karena gaji. Banyak kok yang gajinya oke, tapi tetap resign. Terus kenapa? Menurut riset Built-in 2024, 79% karyawan merasa pekerjaan mereka tidak diapresiasi. Dan 54% karena merasa perusahaannya mereka tidak menghargai. Artinya jelas, gaji bukan segalanya. Karyawan juga butuh good leadership, waktu istirahat yang cukup, lingkungan kerja yang sehat, kesempatan untuk berkembang, dan juga nggak lupa untuk apresiasi. Bayangin aja, kalau gajinya oke, tapi semua itu nggak ada, ya mereka bakal cabut. Apalagi kalau misalkan gajinya nggak oke, ya mereka bakal cepet cabut. Makanya apresiasi sederhana, kepemimpinan yang sehat, dan rasa dihargai itu bisa jadi mata uang emosional yang nilainya lebih kuat dari sekedar angka. Karena karyawan kerja bukan cuma buat gaji, tapi buat mereka merasa dihargai. Pernahkah Anda melihat karyawan terbaik perusahaan tiba-tiba mengajukan resign? Padahal gajinya besar dan bonusnya rutin. Apa yang salah? Mari kita ikuti kisah Budi dan Yolanda. Pak, ini surat pengunduran diri saya siap transisi. Loh, kenapa Mbak Yolanda? Kamu kan karyawan terbaik kita, penjualanmu selalu nomor 1, gajimu selalu di atas UMR loh. Bonus tahun lalu juga sangat besar. Emang ada masalah apa? Kurang gaji kan? Bukan soal gaji sih Pak, gaji saya baik-baik aja. Tapi saya tuh udah 3 tahun kerja di sini, tapi nggak dipromosiin. Setiap rapat juga ide-ide saya nggak didengar. Saya lembur terus, tapi nggak ada tanda terima kasihnya. Bahkan ulang tahun saya pun nggak diingat. Maaf ya Mbak Yolanda, selama ini saya pikir dengan gaji besar semuanya bakal baik-baik saja. Kasus Yolanda sangat umum terjadi. Budi sebagai manajer HR hanya fokus pada kompensasi finansial, yaitu gaji besar dan bonus melimpah. Tapi dia lupa pada kompensasi non-finansial seperti apresiasi, pengakuan, promosi, dan rasa dihargai. Inilah inti dari reward management yang seimbang. Yolanda benar, setelah saya cek lagi sistemnya, gajinya sudah kompetitif, bonusnya sudah rutin. Tapi kok nggak ada program penghargaan karyawan terbaik, nggak ada
sesi apresiasi bulanan, promosi terakhir 2 tahun lalu, tidak ada tunjangan kesehatan keluarga. Aduh, kita hanya punya setengah sistem. Yang sudah ada gaji pokok, bonus tahunan. Yang belum ada penghargaan non finansial, promosi jabatan, asuransi keluarga, work-life balance, program pelatihan. Selama ini saya memberikan setengah dari apa yang disebut rewards management ternyata. Menurut Michael Armstrong, tahun 2023, reward management yang efektif harus mencakup 2 hal besar, yaitu finansial seperti gaji, bonus, dan tunjangan. Lalu non-finansial seperti pengakuan, promosi, otonomi, dan lingkungan kerja positif. Budi baru menjalankan yang pertama. Padahal bagi karyawan seperti Yolanda, yang kedua seringkali lebih menentukan untuk bertahan. Oke, setelah kejadian Yolanda kemarin, saya minta maaf atas kelalaian saya. Saya sudah mengevaluasi sistem reward kita. Saya ingin tunjukkan perubahan kami lakukan di perusahaan. Yang pertama, kami akan mengubah sistem reward. Yang pertama ada program Pentayuma, yaitu piala dan liburan gratis. Yang kedua ada asuransi kesehatan untuk keluarga mulai bulan depan. Yang ketiga ada promosi jabatan. Yolanda, saya akan naikkan jabatan kamu sebagai team leader. Work from home selama 2 minggu. Dan yang terakhir, pelatihan kepemimpinan gratis untuk karyawan terbaik. Pak Budi, ini luar biasa. Selama ini saya ingin dihargai, bukan cuma tentang uang, tapi dengan perhatian dan kesempatan berkembang. Saya belajar bahwa reward ternyata bukan soal manajemen, bukan soal hanya gaji. Saya baca buku dari Armstrong dan Kader Swiman, kompensasi non finansial itu ternyata sama penting. Baik Pak, saya batalkan surat resign ini. Saya ingin lihat perkembangan selanjutnya. Apa yang dilakukan Budi adalah contoh penerapan tujuan reward management. 1. Mendukung strategi organisasi. Dengan promosi, Yolanda bisa memimpin tim dan meningkatkan penjualan. 2. Mempertahankan talenta. Yolanda batal resign. 3. Meningkatkan motivasi. Yolanda sekarang lebih semangat. 4. Membangun keadilan. Sistem menjadi transparan dan adil. 5. Mengelola biaya. Lebih murah mempertahankan Yolanda daripada merekrut orang baru. Kisah Budi dan Yolanda mengajarkan kita jangan hanya fokus pada gaji. Karyawan bertahan bukan hanya karena uang, tapi karena mereka merasa dihargai, diberi kesempatan berkembang, dan diperlakukan adil. Jika Anda HR, manajer, atau pemilik bisnis, evaluasi sistem reward Anda hari ini. Apakah sudah seimbang antara finansial dan non-finansial? One is the loneliest number that you'll ever do.